Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa Prima TV, kita berdapat di gelaran atau di program Bapak Panderan di kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita mengangkat tema mengenai penurunan atau percepatan penurunan stunting. Kami hadirkan narasumber kita kali ini adalah Koordinator Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi, Pak M. Ardani, SOS MIP. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya, Pak? Baik. Sehat ya? Oh ya, untuk pemirsa Prima TV kita sudah vaksin, jadi kita bisa lepas masker dulu untuk talkshow kali ini, dan juga Pak Ardani kalau mau lepas juga silahkan, Pak. Iya, nah kesempatan kali ini tentunya kami akan mengundang pemirsa melalui telepon interaktif kami. Anda bisa telepon maupun juga melalui WA di 0811 51 0076. Nah, kita berbicara mengenai stunting, dan mungkin pemirsa masih belum banyak tahu, Pak Ardani, mengenai apa itu stunting. Bisa dijelaskan, Pak? Sebenarnya kondisi stunting itu banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, salah satunya adalah ketika si cabang bayi itu mulai dari di kandungan ini kurangnya asupan gizi dari orang tuanya, dari ibunya waktu hamil. Iya. Sebenarnya seperti itu pada umumnya. Nah, kemudian ketika dia lahir, nah kalau istilah medisnya, istilah kami bilang adalah 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan itu dia kurang adanya intervensi gizi yang baik. Ya, mulai dari pertama lahir, ketika orang medis bilang itu harus dapat kolostrum namanya, atau susu yang warna kuning ya, susu pertama itu dari ibunya. Nah, kalau orang kampung kan sering dikasih dikasih susu formula. Susu formula. Nah, kita mengimbau harusnya dikasih yang kolostrum itu. AC ya, AC eksklusif. Jadi kolostrum itu adalah yang paling bagus selama dia mendapatkan lahir ke dunia. Diberikanlah minuman susu ibu itu yang warnanya kuning. Nah, itu untuk 100 hari pertama dari 1000 hari pertama. Jadi ketika hari pertama lahir ke dunia, langsung aja dikasih air susu ibu seperti itu. Dan selama 6 bulan jangan sampai dikasih MPASI atau makanan pendamping ASI. Fokuslah ke air susu ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin banyak yang masih belum tahu ya, padahal, sehingga masih ada didapati ada orang-orang stunting seperti ini. Nah, upaya yang sudah dilakukan sebenarnya oleh BKKBN itu apa, Pak, untuk agar ini tidak terjadi lagi pada warga? Baik, kita Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu ditunjuk Bapak Presiden Joko Widodo per Agustus 2021 sebagai koordinator. Nah, baru aja kita ditunjuk pada Agustus tahun kemarin. Nah, dengan ditunjuknya kita melalui dasar hukum Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, kita sudah mulai bergerak ya, BKKBN sudah mulai bergerak. Nah, ini ada berbagai upaya dan rencana strategis yang telah disusun oleh BKKBN Pusat dan sudah dijabarkan sampai ke BKKBN seluruh Indonesia. Jadi pemirsa Prima TV, kalau posisi kita BKKBN itu adalah bukan sebatas mewarnai, nah, tapi kita memperkuat tim stunting yang ada. Jadi memperkuat. Nah, sebelumnya itu sudah ada tim stunting yang dikomandani oleh Bapeda Kalsel. Nah, ini polanya se-Indonesia seperti itu. Bapeda se-Indonesia melalui koordinasi dengan Kemendagri. Jadi mereka sudah ada tim penurunan stunting. Nah, ini KP2KS kalau nggak salah namanya seperti itu. Nah, dia udah jalan, udah 2 tahun terakhir, udah jalan di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi kita Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dengan terbitnya Perpres 72 itu, maka diharapkan nanti secara bertahap tim tersebut kita perkuat dengan masuknya BKKBN. Nah, jadi kita bukan untuk memperkeruh suasana ya. Jadi kita ingin memperkuat tim yang ada, sehingga istilah orang berperang itu
kalau musuhnya 2, kita kerubuti menjadi banyak. Iya. Nah, dengan adanya preparasi yang baru dan diperkuat dengan RAN ya, peraturan badan ya nomor 12 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN, maka diharapkan yang menjadi ketuanya adalah wakil gubernur. Itu yang diharapkan. Diharapkan tingkat provinsi. Iya. Kalau tingkat kabupaten kota adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Nah, jadi sampai hari ini ya, kita udah 3 kali rapat, dan hari ini pun Bapak Wagub ya, Bapak Haji Muhyiddin itu bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel mengikuti audiensi atau melakukan kunjungan konsultasi ke BKKBN Pusat. Iya. Nah, menemui Bapak Kepala BKKBN, Bapak Hasto, terkait kejelasan tentang struktur organisasi TPPS. TPPS itu tim percepatan penurunan stunting ya. Iya. Seperti itu. Ya, ini kan terjadi rapat gitu ya. Kapan mungkin mulai bergeraknya kalau seperti ini? Betul, ya. Kalau selalu rapat, kapan jalannya ya? Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan ya, audiensi Bapak Wagub, Bapak Haji Muhyiddin beserta Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel ke Jakarta, mudah-mudahan pulang dari Jakarta balik ke Banjarmasin sudah ada actionnya. Ada action. Artinya sudah ada pencerahan terkait tentang kejelasan struktur organisasi TPPS di Kalsel, sehingga nanti kabupaten kota sampai dengan ke kecamatan akan mencontoh struktur tersebut. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya itu sama gitu ya, se-Indonesia diusahakan seperti itu. Betul, sama sih Indonesia. Jadi langsung dikomandani oleh wakil gubernur. Iya. Seperti itu. Ya, kalau melihat tata caranya kan itu berarti ada sasaran gitu Pak ya. Betul. Sasaran yang ingin dilakukan apakah di Banjarmasin dulu atau di daerah mana kalau kita di Kalimantan Selatan? Baik, terkait sasaran ya, percepatan penurunan stunting itu secara universal langsung dilakukan ke 13 kabupaten kota. Ya. Nah, 13 kabupaten kota. Jadi ini ceritanya tuh langsung action. Iya. Jadi karena kita memperkuat program yang telah ada ya, sebelumnya itu banyak program. Ada 8 konvergensi stunting. Iya. Kemudian ada apalagi ya, isi piringku dari Dinkes juga. Itu bagian dari upaya penurunan stunting. Nah, di kita BKKBN, karena kita ditunjuk sebagai koordinator, kita ada juga menyematkan program-program yang murni dari BKKBN. Iya. Nah, diantaranya adalah kita sudah membentuk tim tim pendamping keluarga atau disingkat TPK. Nah, tim pendamping keluarga. Betul. Berarti setiap keluarga itu nantinya akan didampingi, maksudnya seperti itu Pak ya? Betul, setiap keluarga yang risti atau yang berisiko stunting tinggi itu akan kita dampingi oleh tim yang telah kita bentuk di akhir 2021 yang lalu. Baik, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita kali ini di Bapak Panderan. Tentu saja di kesempatan kali ini mengangkat tema mengenai percepatan penurunan stunting. Tentu saja bersama dengan koordinator bidang advokasi, pergerakan dan informasi Bapak Muhammad Ardani SOSMIP. Pak, tadi tersinggung anak ketika berada dalam kandungan dan ini ada kekurangan gizi, seperti Pak Ardani ya. Jadi ada kekurangan gizi dan ini yang paling tidak harus diatasi. Nah, berbicara kita tengok lagi ke belakang Pak Ardani, dan mungkin ada pemirsa yang baru saja bergabung kesempatan kali ini, kita pengen ulang sedikit. Kalau stunting tadi disebabkan oleh apa? Jadi penyebabnya itu karena kekurangan gizi secara kronis. Nah, gizi secara kronis. Mulai dari dalam kandungan. Nah, tetapi dalam konsep BKKBN kan kita ada lagi nih satu hal lagi PR-nya, yaitu dari hulunya. Mulai dari calon pengantinnya itu, khususnya pengantin perempuan, dia anemia. Nah, anemia, kekurangan sel darah merah, kemudian kekurangan zinc juga, seperti itu. Itu juga akan berpotensi ketika dia hamil dan melahirkan, maka anaknya kemungkinan besar bisa stunting. Tapi berarti orang stunting ini tidak mengenal status ya Pak mungkin ya? Betul.
Nah, betul. Bahkan kita tidak menganjurkan calon pengantin itu ya di hulu tadi ya, di hulu si perempuannya itu diet. Nah, ketika dia ada program punya anak, jadi jangan diet. Karena diet itu dia bisa anemia nanti seperti itu, dan anaknya bisa stunting. Makanya nanti benar bahwa dia tidak melihat status. Nah, status seorang, karena itu dilihat dari bahkan gaya hidup. Nah, diet itu bisa jadi bisa mengakibatkan anaknya juga janinnya kekurangan gizi secara kronis seperti itu. Iya, sebenarnya kalau tadi kan ada mempelai kan mau kawin, gitu. Nah itu biasanya BKKBN itu turun ke lapangan gitu Pak untuk memberikan edukasi atau bagaimana kalau agar pencegahan stunting ini terus berkelanjutan? Baik, nah yang selama ini sejak beberapa tahun terakhir memang kalau urusan kawin kan dari Kementerian Agama. Iya. Nah dari Kemenak ini dia sudah ada program di KUA, namanya program edukasi Kespro. Nah, edukasi Kespro biasanya ini dilakukan oleh tim dari kepenghuluannya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga kita sudah mengarahkan juga ya para ASN kita yang berada di lini lapangan atau yang disebut dengan penghulu KB atau PLKB. Nah, mereka ini juga kita harapkan ya sudah jalan juga di beberapa wilayah mengedukasi Catin ya yang bekerja sama dengan KUA. Nah, kemudian pada bulan-bulan terakhir ya kita ada lagi nih, karena kita semangat percepatan penurunan stunting, kita udah mengeluarkan yang namanya aplikasi LCMIL. Nah, LCMIL itu kepanjangan dari aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah, ini juga dikhususkan buat calon pengantin dan calon nanti ibu hamil. Tetapi yang sudah paripurna dikembangkan oleh tim BKKBN Pusat melalui konsultannya adalah yang menu untuk Catinnya dulu. Nah, ini nanti pergerakannya berada di KUA juga, di KUA, dan juga yang diarahkan oleh tim yang saya sebut tadi, yang disebut dengan tim pendamping keluarga atau TPK. Jadi nanti ke depan setiap calon pengantinnya, setiap remaja, setiap pemuda yang ingin kawin, yang mendaftar resmi di KUA, maka dia diwajibkan untuk mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store dan App Store-nya masing-masing. Jadi akan mengisi formulir ya dan data yang ada di aplikasi tersebut. Jadi macam-macam isinya nanti, misalnya lingkar lengan, indeks massa tubuh ya kan, kemudian berat badan dan seterusnya. Pokoknya terkait dengan kesehatannya lah secara umum. Dan nanti di sana ada beberapa juga gimana cara mengantisipasi, dan andai kata nanti di akhir menu itu hasilnya ya ada dua, ada merah, ada warna hijau. Nah, bila warna merah itu artinya warning. Artinya warning bahwa calon pengantin ini tidak siap sebenarnya untuk menikah dan punya anak. Nah, walau demikian kita bukan berarti menghalang-halangi seseorang untuk menikah. Nah, kita tidak. Cuma kita mengarahkan ketika dapat warna merah itu artinya warning, maka diharapkan tunda dulu punya anak pertama sampai nanti dipenuhi status gizinya dengan baik ya. Intinya adalah keywordnya adalah status gizi ya, status gizi yang ada di aplikasi tersebut. Berarti ini si ibu ya? Si ibu yang utama. Nah, si ibu calon ibu kan, calon ibu yang punya bayi seperti itu. Jadi sampai dengan nanti dia warna hijau, baru nanti dia disilahkan untuk program hamil atau program punya anak. Jadi untuk urusan kawin ketika dapat lampu merah di dalam aplikasi tersebut, silahkan aja untuk melanjutkan perkawinannya ya. Karena kawin kan ini masalah masalah panjang urusannya nanti. Kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah melakukan kunjungan ke kantor Kemenak,
Kanwil ya, Kanwil Kemenak Prokasel ya, dalam rangka membangun kerjasama ya, atau ingin menjalin MOU dengan Kemenak. Dalam hal ini nanti adalah actionnya itu supaya LC-Mil ini juga diterapkan di seluruh KUA, minimal di 150-an KUA lah, karena KUA itu jumlahnya kan sekitar 154 sekalsel. Yang mudah-mudahan dengan adanya MOU itu para penghulu bekerja sama dengan TPK juga dapat lebih fasih ya dalam penggunaan aplikasi LC-Mil, sehingga target kita seluruh calon pengantin yang ada di Kalsel itu sebelum dia akad nikah sudah mulai mengisi ya, mengisi aplikasi tersebut. Ya seperti itu. Jadi mengisi aplikasi ini dan melihat, jadi nanti petugas itu akan melihat hasil dari jawaban mereka ini, Pak. Betul sekali, akan dilihat hasilnya seperti apa. Akan dilihat hasil seperti apa, jadi apakah merah atau hijau. Atau hijau, merah atau hijaunya tanda-tandanya. Betul. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ini sudah ada langkah yang dilakukan oleh BKKBN gitu ya, untuk di tahun 2021 ini, maaf 2022 ini adalah langkahnya mungkin, Pak. Betul, betul sekali. Ini adalah langkah konkret yang ingin kita lakukan ya, dalam jargon tadi ya, dalam rangka memperkuat penurunan stunting ya di Kalsel seperti itu. Dan ini juga diterapkan ya di seluruh wilayah Indonesia aplikasi ini, dan harapan kita mudah-mudahan ya semua KUA, semua TPK dapat benar-benar ya menerapkan aplikasi ini ya, karena ini adalah sekarang zamannya zaman gadget ya, zaman gadget. Kita juga ingin ya bersimbiosis ya dengan gadget supaya itu dapat dengan mudah diunduh oleh calon-calon pengantin nantinya. Iya, Pak, ini kan sudah mulai diberlakukankah atau ada kabupaten kota yang menjadi percontohan? Nah, untuk aplikasi ini nanti semuanya 400 lebih kabupaten kota se-Indonesia serentak. Oh, serentak nanti. Serentak. Nah, tetapi hari-hari ini sampai dengan mungkin minggu-minggu ke depan ini masih pemantapan aplikasinya dulu. Karena sampai dengan akhir Desember kemarin yang saya tahu masih dalam tahap uji coba serentak dulu ya. Uji coba serentak ini tujuannya adalah agar aplikasi tersebut ketika digunakan oleh ribuan calon pengantin ya, Indonesia itu tidak down. Tidak down. Jadi kemarin sudah 2 kali dilakukan uji coba secara serentak seluruh Indonesia. Jadi sudah mulai dilakukan uji coba se-Indonesia dan dia akan lihat hasilnya gitu ya. Betul. Mudah-mudahan dalam minggu ini aplikasi tersebut sudah benar-benar di-launching di masyarakat. Jadi kita sudah melakukan ini juga pelatihan ya kepada TPK-TPK, tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, PKK desa dan kader KB, pelatihan bagaimana cara penggunaan aplikasi LC-Mil. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini mereka juga akan piawai ya menyampaikan user atau tata cara penggunaan aplikasi LC-Mil kepada seluruh calon pengantin di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Nah, ini paling tidak ada beberapa daerah baik seperti di Kalimantan Selatan ini kan ada daerah-daerah tertentu yang stuntingnya lebih tinggi gitu ya. Betul. Nah, ini kalau tidak salah Balangan atau? Kalau Balangan, kalau data yang terbaru ya tahun 2021 itu agak turun juga, walaupun masih tinggi ya. Tinggi. Kemudian yang agak naik itu di beberapa kabupaten, misalnya di Kabupaten Banjar itu agak naik ya. Kota Baru juga agak naik. Seperti itu ya. Berarti ada yang turun, ada yang naik, kan? Betul. Hasil dari survei itu ya, survei yang kita pakai itu sesuai arahan pusat adalah SSGBI. Nah, SSGBI dalam menghitung stunting di Indonesia, datanya itu ada 2 sementara ini. Ada SSGBI, ada IPPGBM. Tambahan satunya lagi ada data dari Riskesdas. Cuma yang update setiap tahun itu ada 2, IPPGBM ya, kemudian yang kedua adalah SSGBI, Survei Status Gizi Balita Indonesia. Itu yang kita pakai sebagai barometer untuk melihat perkembangan stunting di seluruh kabupaten kota.
Nah, kalau kita katakan tadi kata Pak Dani, Balangan ini sudah turun. Kenapa Pak bisa turun? Ya memang hasil survei itu bervariasi ya. Iya. Yang tadinya tinggi sekali turun luar biasa. Ada yang tadinya rendah naiknya luar biasa. Iya. Nah kalau Balangan itu ya barangkali karena adanya keseriusan dari pemerintah daerah setempat. Iya. Nah ini juga kaitannya dengan lintas sektor. Karena bagaimanapun ya BKKBN atau mungkin Dinkes juga tidak bisa sendirian dalam upaya penurunan stunting. Nah, stunting itu kalau kita memakai tagline tadi ya percepatan penurunan, maka harus dikerubuti ya, harus dikerubuti oleh berbagai macam lintas sektor, termasuk PUPR ya. PUPR itu nanti kaitannya dengan sanitasinya. Kemudian ada jamban sehat ya. Nah barangkali di Balangan itu banyak ya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Karena yang kami tahu Dinas KB pun sudah merger ya dengan Dinas Kesehatan. Artinya dalam melaksanakan program mereka sudah terpadu dengan Dinas Kesehatan ya, OPD KB-nya seperti itu. Jadi tidak bisa kita secara kasat mata serta-merta mengatakan kecil, oh ini stunting nih pasti. Stunting, tidak bisa seperti itu. Siapa tahu otaknya itu luar biasa cerdas. Ya, sebagaimana Presiden B.J. Habibie ya. Ya, seperti itu. Berarti ada pengaruh gitu bedanya kalau orang stunting itu selain bilang tadi bahwa otaknya itu akan IQ jauh di bawah gitu dikatakan. Betul. Jadi orang yang benar-benar stunting itu ya perkembangan otaknya juga terhambat. Nah, selain tubuhnya juga terhambat kan untuk meninggi, otaknya juga terhambat ya untuk menuju kecerdasannya. Bahkan dalam beberapa studi ya dilihat bahwa otaknya tuh banyak yang kosong gitu loh. Sel-selnya tuh kelihatan banyak yang kosong. Ya kata orang Banjar tuh otak udang. Ya Pak, kalau itu kan berarti ada salah satu contoh yang mungkin kan pemirsa nanti bisa melihat di rumahnya, oh seperti ini anaknya. Ada bisa contoh lain nggak Pak dengan orang stunting? Baik, kalau contoh yang lainnya ya secara umum itu ya paling ini aja ya, nanti dilihat prestasinya aja ya. Prestasi ya ini anak nih sangat tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Kemudian dia tidak bisa fokus di dalam suatu kelas ya. Seperti itu, tidak bisa fokus pokoknya inginnya ini adalah bermain aja di luar seperti itu. Itu adalah diduga kuat anaknya seperti itu stunting. Tapi tidak seperti orang keterbelakangan mental, tidak seperti itu Pak? Tidak seperti itu. Kalau itu kan beda lagi seperti itu. Kalau itu konsepnya pada disabilitas. Itu kan disabilitas. Ya, makanya mungkin agak mirip kalau betul. Disabilitas dengan stunting. Betul. Memang agak mirip ya 11-12 ya. Tetapi memang kalau di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu nanti bisa diintervensi gizinya secara sensitif dan spesifik seperti itu. Makanya ketika ditemui ya bayi yang di bawah standar kelahirannya ya, yang beratnya di bawah 2,5, kemudian panjangnya di bawah 48, maka biasanya tuh cepat-cepatlah nanti ditangani oleh medis. Jadi panjangnya di bawah daripada 48. Betul. Dan beratnya di bawah 2,5. Berarti ini sudah waspada. Gitu? Waspada itu tuh. Walaupun itu tidak bisa 100% kita bilang stunting. Ya. Karena nanti kan ada penelitian lebih lanjut terkait perkembangan yang ada di otaknya seperti itu. Iya. Dan berarti ini kan ada pencegahan gitu ketika kita hamil. Betul. Ketika hamil dan mungkin nih ada yang hamil lagi gugup nih Pak melihat anaknya nih lain stunting atau tidak. Berarti apa yang dilakukan oleh ibu hamil ini? Betul. Supaya nantinya anaknya itu tidak 48 begitu. Betul. Nah, jadi ini aja kalau nanti ibu di rumah ya kebetulan pemirsa Prima TV ada yang lagi hamil ya, maka penuhi aja ya kebutuhan gizi ya. Jangan takut misalnya takut untuk minum susu ya, kemudian banyak-banyaklah makan buah, kemudian makanan-makanan yang mengandung protein juga. Nah, itu yang akan mengatasi ya, dan juga jangan sampai nanti anemia. Makanya minum pil tambah darah ya, itu sangat bagus sekali ketika ibu hamil.
zinc juga bagus juga seperti itu. Rajin ke dokter nih Pak ya? Rajin ke dokter. Kalau ingin lebih ekonomis ya monggo untuk ke bidan misalnya. Ke bidan juga bisa, ya minimal sebulan sekali untuk melakukan pemeriksaan ya ke Paskes atau ke bidan-bidannya. Ya di Dinas Kesehatan juga ada program memang ya untuk ibu hamil ya. Ada bukunya itu ya, buku kianya itu juga itu bagus juga buat panduan untuk bagaimana menjalani masa-masa kehamilan seperti itu. Sudah ada semuanya di puskesmas sudah ada. Sudah ada hal seperti itu. Sudah ada. Mungkin ada yang kelupaan aja. Betul, tinggal menjalani aja. Tinggal menjalani aja. Kadang-kadang pasti ada yang lupa gitu ya. Jadi berhubungan dengan mengkonsumsi karena orang hamil itu kan agak tidak bisa makan lah karena seperti itu kan ada yang seperti itu. Nah, Pak mungkin sebelum kita akhiri ada pesan nggak Pak dengan pemirsa Prima TV yang barangkali? Baik, pemirsa Prima TV dimanapun Bu Buan Pian berada ya. Jadi dari kami BKKBN ya pada hari ini ya sampai nanti tahun 2024 kami bersama-sama dengan kementerian yang lain, Dinkes, Kemenak ya, PUPR dan lain-lain berupaya menolakkan stunting ya, berupaya dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu ya, bagi para remaja ya yang ingin menikah ya atau calon pengantin, maka kami himbau untuk mengunduh aplikasi LCMIL. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya jangan lupa ya bagi pasangan usia subur atau ibu yang ingin punya anak ya, ingin punya anak segera, maka rajin-rajinlah melakukan pemeriksaan ya ke Paskes tempat ya atau ke bidan ya. Ya minimal jangan jangan anemia, jangan kekurangan zinc seperti itu. Kenapa demikian? Karena angka stunting di kita, di benua kita itu sangat tinggi ya. Hari ini bercokol di peringkat ke-6 se-Indonesia ya. Itu sangat tinggi ya. Di sisi lain daerah kita adalah daerah kaya ya, daerah kaya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini kami mengimbau ya dengan Bapak Ibu Bu Buan Pian Seberataan agar sama-sama kita perangi stunting seperti itu. Terima kasih. Kemudian disampaikan Pak Dani tadi kita bersama-sama untuk memerangi stunting dan saja ketika kita hamil, ketika tadi kita paling tidak kita sudah mulai memeriksakan diri ke dokter ataupun juga ke bidan dan juga selalu menuruti saran dari dokter dan bidan agar nanti anak yang kita lahirkan itu tidak stunting dan juga saja kita pun juga bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kalimantan Selatan ataupun juga yang ada di Indonesia. Dan tentu saja harapan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya Pak dan ya, kita akan berbincang lagi nanti mengenai masalah-masalah yang lain tentu saja bersama dengan BKKBN di program Bapak Panderan, dan kita berpisah dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.